Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahul hamdu kulluh wa lahul mulku kulluh wa biyadihil khairu kulluh wa ilayhi yarji'ul amru kulluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdhalul makhluqat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ma'asyiral muslimin sidang rahimakumullah. Saat yang mubarakah ini, saat yang tepat untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan atas kesemua anugerah Allah, nikmat dan karunia-Nya dalam hidup ini kita dapatkan. Seberapa banyak pencapaian, keberhasilan yang kita dapatkan, hakikatnya adalah Allah sayang kepada hamba-Nya. Kita lebih banyak suksesnya daripada gagalnya. Kita lebih banyak sehat daripada sakit. Sungguh menjadi suatu keniscayaan apabila syukur itu setiap saat dan kesempatan kita panjatkan ke ilahana Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa berada dalam pertolongan Allah dalam menghadapi sisa-sisa kehidupan di dunia, dan nanti kita akan dihadapkan kepada kehidupan yang abadi, kehidupan akhirat. Salawat dan salam kita haturkan kepada Habibana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia terpilih, manusia agung. Allah ciptakan dengan tugas utama untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahagia kita menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad, khatimul anbiya wal mursalin, penghujung para nabi dan rasul, satu-satunya nabi yang diberikan mandat nanti di yaumul jazaa untuk memberikan rekomendasi yang berupa syafaat, tidak hanya kepada umat pada masanya, tapi juga umat-umat nabi sebelumnya. Hari itu semua umat manusia dihadapkan kepada mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disidang oleh Allah.
pertanyaan-pertanyaan harus kita jawab. Ketika tangan dan kaki bicara, mulut kita terkunci. Seusai mu'amukallaf, setelah kita akhir lalu ditayangkan seluruh perjalanan amal-amal kita nampak di dalam tayangan itu. Amal baik kita menangis gembira. Allah siapkan pahala, Allah siapkan reward, Allah siapkan hadiah. Tetapi sebaliknya ketika tertayang dosa-dosa kita, menangiskan kita sejati-jati. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk merevisi, memperbaiki, menambah saldo pahala kita, karena kita sudah bukan lagi berada di alam perjuangan amal, yaitu alam dunia. Tentu saat itu ada vonis. Ashabul yaminkah kita? Calon ahli surgakah kita? Atau ashabul shimalkah kita? Calon penghuni neraka. Prosesi selanjutnya kita masuk ke yaumul mizan. Hari kita ditimbang, saat kita ditimbang amal baik dan buruk. Ketika lebih berat bobot amal baik kita, kembali kita menangis. Alhamdulillah. Ini indikasi kita calon ahli surga. Tetapi ketika terjadi hal yang sebaliknya, ya Allah, tanda-tanda itu nampak di depan mata kita. Ada dua harapan besar untuk merubah. Walaupun amal buruk kita lebih banyak, siapa tahu ada pertolongan lain. Dan pertolongan itu ada dua. Yang pertama adalah maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu anugerah ampunan ini atau maghfirah ini tidak akan diberikan begitu saja, kecuali ada proses-proses sebelumnya. Kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca wahyu-wahyunya, kita berteman baik dengan Al-Quran, doa kita panjatkan, apa yang diperintahkan Allah kita laksanakan, apa yang menjadi larangan Allah kita tinggalkan. Otomatis maghfirah itu akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menggantungkan harapan dengan prestasi amal soleh yang kita lakukan, kata yang didapatkan adalah belum pasti. Mampukah kita memastikan bahwa kita ini secara rasional adalah calon ahli surga? Satu manusia pun tidak ada yang bisa memastikan. Cuma kita bisa bicara, cuma bisa kita melihat isyarat-isyarat, tanda-tanda, teks-teks. Yang kedua, harapan itu datang dari baginda Nabi yang disebut dengan syafa'atul uzma. Ya Allah, ini umatku, ia mahabbah kepadaku, ia cinta kepadaku. Tiap datang bulan Maulid, namaku disebut-sebut, sunnahku dijalankan, salawatnya dilantunkan. Ia adalah umatku. Maka dengan mudah syafaat itu datang kepada kita.
Dua hal ini mari kita jadikan sebagai identitas kita. Hadirin sudah dimaklumkan, nuansa Maulid memberikan khabar kepada kita bahwa perjuangan untuk al-Islam ya'lu wa la yu'la 'alaihi itu tidaklah mudah. Izzah Islam itu adalah tinggi. Islam taslim. Kita berislam karena kita taslim, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui keyakinan kita yang sangat memenuhi hati qalbu kita. Rukun iman kita yakini sepenuh hati. Perjuangan untuk izzah al-Islam ya'lu wa la yu'la itu tidaklah mudah. Itu pun dihadapi oleh baginda Nabi. Tidak hanya pikiran, waktu, tenaga, harta, semuanya untuk perjuangan cinta kepada Allah mulai agama yang dicintai atau agama Islam. 13 tahun beliau berada di Mekah semenjak dilantik menjadi nabi pada usia 40 tahun. 13 tahun. Apakah mudah menyuarakan kebenaran, menyuarakan kebaikan di tengah kaum kufar jahiliyah yang waktu itu, yang menghalalkan segala cara ketika melihat ada pengaruh-pengaruh baru, ajaran-ajaran baru yang mencoba untuk menggeser ataupun membuat mereka terpinggirkan. Itulah yang dihadapi oleh baginda Nabi dan para sahabat pada masa awal Islam 13 tahun di kota Makkah. Sejarawan menyebut ciri Islam di era Makkah selama 13 tahun itu adalah ciri Islam bercorak tauhid. Maka ayat-ayat yang Nabi sampaikan kepada umat, kepada sahabat waktu itu adalah ayat-ayat penguatan keyakinan. Risalah tauhid. Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, dan seterusnya. Maka kita, kalau kita mencoba berada dalam diskursus tafsir, itu bisa dengan mudah melihat ketika ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan tujuan daripada ayat ini diturunkan adalah untuk la'allakum tattaqun dengan panggilan ya ayyuhan nas, maka dipastikan itu adalah salah satu ciri ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang diturunkan pada periode Makkah. Hadirin sidang Allah, era ini demikian sangat berat Nabi hadapi. Bahkan tak segan-segan kaum kufar Quraisy melancarkan berbagai cara untuk menghentikan dakwah Nabi. Embargo ekonomi, embargo sosial, embargo politik, dan berbagai penyempitan ruang gerak kehidupan masyarakat Muslim waktu itu di Mekah. Sedemikian rupa termasuk ancaman pembunuhan. Tapi dilalui dengan sabar, dilalui dengan tabah, dilalui dengan penuh keyakinan ini adalah perintah Allah yang akan kita laksanakan. Nabi sebagai dai waktu itu berdakwah sedemikian rupa, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nabi tampilkan ciri Islam yang moderat, ciri Islam yang peramah, bukan ciri Islam yang pemarah. Targetnya adalah hati-hati manusia, qalbu manusia. Maka pendekatan hati itu pelan-pelan,
Pendekatan hati dengan hati melahirkan cinta yang sejati. Orang masuk Islam karena cinta kepada ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi. Hadirin sedang dimatikan Allah, 10 tahun berikutnya usia Nabi 53 hijrah ke Madinah sampai usia 53 dipanggil pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri Islam yang ada di Madinah adalah ciri masyarakat yang tamadun. Ciri masyarakat Madani diatur segala hal berdasarkan konsep dan ajaran Islam. Tumpuannya adalah di masjid yang kita sebut sekarang sebagai Masjid Nabawi. Islam Nabi melakukan pengajian-pengajian ta'lim. Nabi mengajarkan akhlak kepada para sahabat. Nabi mengajarkan hal-hal yang sifatnya kemanusiaan. Ada 3 hal yang menjadi capaian umat Islam dan menjadi target. Yang pertama, Islam hadir untuk mengentaskan buta huruf, mengentaskan kebodohan. Umat Islam pada khususnya dan umat manusia itu harus bisa baca sebagai pintu gerbang, sebagai orang-orang yang nanti mengetahui tentang ilmu pengetahuan. Maka dalam hal ini betapa tinggi apresiasi konsep Islam terhadap pentingnya ilmu pengetahuan. Satu ayat menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah angkat martabat derajat seseorang ketika mampu mendapatkan ilmu pengetahuan. Di zaman modern ini sudah menjadi semacam satu keharusan, satu keniscayaan. Orang bekerja untuk apa? Tupoksinya apa? Syaratnya ilmu ini. Jadi formalisme ilmu pengetahuan itu juga menjadi penting. Walaupun ilmu bisa didapatkan dengan formal dan non formal. Yang kedua, Islam mengajak kepada manusia untuk mengentaskan kemiskinan. Kita tengok rukun Islam di antaranya memerlukan keberadaan materi, harta. Zakat yang kita keluarkan, kita sebagai muzaki, di sana ada syarat-syarat kepemilikan harta. Misalnya haul, syarat kita mengeluarkan harta yang kita keluarkan itu adalah harta yang sudah kita miliki selama 1 tahun. Selain kepemilikan yang penuh, selain sudah sampai kepada nisab. Artinya apa? Islam memberikan anjuran yang kuat untuk kita berdaya dalam ekonomi. Yadul ulya khairul min yadis sufla. Tangan yang memberi itu lebih mulia dibandingkan yang menerima. Maka semangat untuk memberi, filantropi, sedekah dan lain-lain itu jadikanlah sebagai satu identitas kita. Haji juga perlu biaya, membangun rumah tangga juga perlu biaya. Kita membantu orang juga perlu biaya. Kalau kita berada pada posisi sebagai orang yang sudah mampu secara finansial, tidak ada salahnya kita yang dermawan. Yang terakhir, yang ketiga, Islam memberikan amanat kepada umatnya agar kita tidak menjadi umat yang terbelakang, umat yang tertinggal. Jadilah kita umat yang berkemajuan. Ada raihan-raihan, update terhadap segala hal yang sifatnya pengembangan dan perkembangan zaman. Karena dunia ini, perkembangan dunia ini, terutama ilmu pengetahuan dan teknologi, demikian cepat sekali bergulir, demikian cepat sekali berkembang.
berubah. Kendaraan saya 1 tahun yang lalu diproduksi, tahun ini sudah disebut jadi. Produk-produk lebih cepat, baik dalam bidang ekonomi dan lain-lain. Hal-hal yang dulu zaman Nabi belum ada, sekarang ada. Dulu yang namanya jual beli harus ittisal majlis, satu tempat pedagang dan pembeli berada di satu tempat yang sama, lalu salaman, lalu ada apa. Sekarang muncul pembelian jual transaksi jual beli online, COD dan lain-lain. Ini perlu respon dalam bidang fikih, termasuk fikih amal. Ini yang harus kita jawab dengan ilmu, dengan wawasan, dan dengan pemahaman yang baik dan benar. Mudah-mudahan kita termasuk umat kami Nabi yang mendapatkan syafaat ummah dari beliau pada saat kita berada di yaumul jazatul akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la Allah ta'ala shalla ala nabiyyil karim fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar